Mbak, ini kan gagal lolos gelombang 33, Mbak. Baik. Nah, lalu muncul keterangan itu ada dua versi, Mbak. Yang pertama, kamu gagal lolos gelombang, satu lagi gagal dalam proses seleksi. Itu ada bedanya nggak, Mbak? Ada artinya nggak, Mbak, ya? Jadi, kartu prakerja gelombang 34 resmi dibuka, catat tanggal ini. Nah, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, update lagi prakerja. Jadi banyak yang request, Kak, coba bahas gelombang 34, kemudian juga kenapa bisa gagal, dan muncul dua tampilan yang berbeda saat kalian gagal, teman-teman. Jadi ada yang sedang gagal karena proseleksi, ada yang gagal gabung gelombang, teman-teman. Jadi kita akan bahas, teman-teman. Jadi buat semua, pastikan kalian stay tune sampai akhir video. Dan seperti biasa buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi teman kita banyak yang menginfokan nih bahwa muncul tampilan berbeda saat gagal lolos gelombang prakerja, teman-teman. Jadi nih ya, saya lihat juga dari teman kita ini menginfokan. Jadi yang pertama itu muncul tampilan alasannya adalah tidak gelombang, kamu gagal seleksi gelombang, teman-teman. Yang ini. Lalu yang kedua, muncul keterangan kamu belum berhasil lolos gelombang. Nah, ada dua versi, teman-teman. Belum berhasil lolos gelombang, dan satu lagi, kamu gagal seleksi gelombang. Intinya sih mereka sama-sama gagal, teman-teman ya. Cuman, kenapa nggak kompak aja untuk jawabannya, kenapa sudah dua versi, teman-teman. Jadi tadi saya coba call CS prakerja, dan menanyakan hal ini, teman-teman, tapi jawabannya kurang memuaskan, teman-teman, karena memang again ini bukan akun saya, jadi saya tidak bisa mengulik banyak, jadi saya berusaha masih mungkin. Ini jawaban CS prakerja. Begitu juga untuk teman-teman yang menanyakan mengenai apakah wajib atau tidak untuk mengisi survei yang sebelumnya, teman-teman. Jadi dia jawaban CS prakerja, teman-teman. Program Kartu Prakerja dengan Kiki, ada yang bisa kami bantu? Selamat malam, Mbak Kiki. Baik, selamat sore. Dengan Bapak siapa saat ini kami terhubung? Saya dengan Agus, Mbak. Baik, Bapak Agus, silakan perihal apa yang dapat kami bantu? Mbak, ini kan gagal lolos gelombang 33, Mbak. Baik. Nah, lalu muncul keterangan itu ada dua versi, Mbak. Yang pertama, kamu gagal lolos gelombang, satu lagi gagal dalam proses seleksi. Itu ada bedanya nggak, Mbak? Ada artinya nggak, Mbak, ya? Baik, nanti akan kami bantu untuk lakukan pengecekan terkait untuk notifikasi tersebut ya Pak. Dan saat ini, untuk alamat email yang didaftarkan Bapak, mohon dibantu informasikan. Oke, akun saya di... Baik, terima kasih Bapak untuk konfirmasi datanya. Terkait di sana, sebelumnya Bapak mengikuti gabung gelombang, namun keterangannya Pak? Untuk yang gagal di gelombang 33 itu ada dua versi, Mbak. Yang satu tuh kamu gagal seleksi gelombang, yang kedua kamu belum berhasil lolos gelombang. Kira-kira itu ada artinya nggak, Mbak? Atau sama aja ya gagal? Atau mungkin ada pembedanya, Mbak? Baik, untuk akun yang Bapak informasikan milik akun siapa? Ini akun rekan saya sih, Mbak. Baik, untuk akun rekan Bapak itu untuk emailnya mohon diinformasikan. Oh, saya kurang tahu sih, Mbak, untuk emailnya, Mbak. Cuma saya kan emang ada grup prakerja, jadi banyak yang bertanya. Dan ini nggak ke satu orang sih, Mbak. Baik, jika seperti itu, di sini kami menyarankan silakan untuk pemilik akunnya yang menghubungi kami langsung ya Pak. Karena memang untuk terkait informasi apapun tidak bisa diberikan kepada bukan pemilik akun seperti itu ya. Jadi kalau secara umum, apakah itu artinya beda? Bisa nggak dijelasin, Mbak? Kalau emang beda ya beda aja, nggak usah dijelasin lagi. Tapi kalau emang sama, artinya emang sebenarnya tidak ada perbedaan kayak gitu sih, Mbak. Baik, di sini kami belum bisa menginformasikan Pak karena Bapak bukan pemilik akunnya. Karena kami membutuhkan persamaan datanya kepada pemilik akunnya ya Pak. Oke, Mbak. Baik, saat ini ada yang bisa kami bantu kembali? Yang berikutnya mungkin saya mau bertanya untuk survei yang kemarin muncul di dashboard, Mbak. Di mana kita diminta untuk mengisi keterangan seperti pendidikan terakhir, terus bekerja sekarang, lalu juga minat. Itu sebenarnya wajib atau nggak kita isi, Mbak? Untuk terkait akun siapa, Bapak? Akun saya juga muncul sih, Mbak.
Jadi itu untuk account baik yang sudah lolos ataupun juga yang belum lolos gelombang prakerja, Mbak. Wajib Pak untuk terkait pengisian tersebut. Wajib diisi ya, tapi itu tidak mempengaruhi Benar apapun sekali. kan, Mbak ya? Baik. Untuk terkait tersebut, jika kami cek di sini, Bapak sudah sebagai peserta ya Pak ya. Iya, Namun sudah untuk peserta. untuk terkait berpengaruhnya seperti itu, kami tidak bisa bantu cek karena memang untuk yang Bapak informasikan di sana itu bukan data Bapak, jadi kami tidak bisa melakukan pengecekannya seperti itu ya Bapak Agus. Oke, jadi kalaupun saya ini sebenarnya untuk membantu teman-teman pun juga tidak bisa, Mbak ya. Jadi ingin secara umum, saya nggak minta spesifik, tapi lebih ke secara umum, apakah ini sebenarnya nanti bagi yang tidak mengisi, tidak akan pernah lolos, atau dia memang harus mengisi agar bisa lolos, kayak itu sih, Mbak. Baik, dan untuk terkait pertanyaan survei tersebut diwajibkan untuk melakukan pengisian ya Pak? Oke, jadi wajib, Mbak ya, untuk diisi, Mbak ya. Benar sekali. Baik, saat ini untuk informasi yang kami sampaikan, apakah sudah cukup jelas ya Bapak Agus? Oke, so far cukup sih, Mbak. Oke, teman-teman, jadi itu ya. Jadi prakerja minta kita telepon langsung CS prakerja, tapi kan ini kan perbandingan dari dua account ya, jadi nggak mungkin satu orang bisa punya dua account. Dan prakerja pun tidak bisa memberikan informasi yang lebih detail mengenai hal ini. Tapi kalau boleh saya melihat dari kalimatnya, teman ya. Ini emang sama gagal, teman-teman. Tapi ada yang keterangan itu gagal seleksi gelombang. Dan satu lagi itu adalah kamu belum berhasil lolos gelombang. Seleksi dan juga belum berhasil lolos, teman-teman. Jadi mungkin ya teman-teman ya, kalau saya lihat ya, yang kamu belum berhasil lolos gelombang itu peluangnya mungkin lebih besar, teman-teman. Jadi saat diseleksi dia sudah terpenuhi, tapi dia belum beruntung untuk dipilih. Tapi kalau seleksi, teman-teman, kemungkinan dia ada syarat yang mungkin tidak sesuai, jadi belum memenuhi syarat, sehingga dia tidak bisa untuk ke tahap lolos gelombang. Karena dari seleksi sudah tidak sesuai, kalau yang kamu belum berhasil gelombang itu tinggal menunggu kita di random dipilih secara acak. Mungkin seperti ini. Jadi, again, CS nggak bisa jawaban yang pasti, tapi kalau kalian tanya, kemungkinan itu perbedaannya, teman-teman. Oke? Kemudian, yang juga paling banyak ditanyakan adalah tentang mengenai gelombang 34. Apakah akan ada gelombang 34? Kemungkinan besar itu ada, teman-teman. Karena kenapa? Karena again saya bilang gelombang 33 ini belum gelombang tambahan. Ini belum gelombang terakhir dari prakerja. Jadi masih kayak gelombang normal, gelombang 33. Jadi kemungkinan gelombang 34 masih ada. Entah itu akan ada di semester 2 atau mungkin jadi gelombang penutup di semester 1 ini, teman-teman. Seperti itu. Dan juga bisa cek berita itu banyak banget yang bahas mengenai gelombang 34. Banyak banget. Jadi artinya ini harapannya besar banget bahwa memang akan ada gelombang 34, teman-teman. Jadi biar lebih clear juga, kita akan screen record di sini, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini saya iseng nyari di Google, teman-teman, gelombang 34 prakerja. Dan banyak banget yang membahas, teman-teman, jadwal pendaftaran kartu prakerja gelombang 34 dibuka. Lalu bocoran jadwal pendaftaran kartu prakerja gelombang 34. Kartu prakerja gelombang 34 resmi dibuka. Jadwal pembukaan dibuka 25 Juni. Oke, ini gelombang 34 juga berkaitan. Jadi banyak banget yang bahas, teman-teman. Pasti mereka juga pakai dasar ya. Jadi nggak mungkin mereka tanpa dasar memberikan informasi seperti ini, teman-teman. Jadi kita akan simak beberapa video terbaru atau mungkin terbaru mengenai gelombang 34. Ini bahkan baru 16 menit yang lalu, teman-teman ya. Kita akan buka, teman-teman. Kilas24.com. Oke, mungkin emang bukan lembaga yang ini teman yang mainstream, jadi tidak begitu banyak yang tahu. Dan di sini itu infonya tanggal 23 Juni, jadi baru kemarin, teman-teman. Jadi kartu prakerja gelombang 34 resmi dibuka, catat tanggal ini. Nah, jadi dari sini ada tanggal seperti ini, teman-teman ya. Jadi menginfokan masyarakat ramai mempertanyakan jadwal pendaftaran kartu prakerja gelombang 34. Benarkah kartu prakerja gelombang 34 resmi dibuka, catat tanggal berikut. Oke. Ini tetapi sayangnya belum ada pengumuman resmi dari panitia prakerja. Bahkan seleksi gelombang 34 belum diumumkan. Ini mungkin kemarin, teman-teman ya. Jadi sore harinya baru diumumkan. Nah, ini teman-teman. Kalau lihat nih ya, sementara itu kartu prakerja gelombang 33 ditutup pada tanggal 20 Juni 2022. Estimasi waktu pengumuman kartu prakerja sekitar 1-3 hari setelah ditutup. Jadi tanggal 21 sampai 24 dan kemarin tanggal 23 sudah pengumuman, teman-teman. Nah, kemudian apabila mengacu dari perhitungan itu, maka estimasi jadwal pembukaan pendaftaran kartu prakerja gelombang 34 diprediksi akan dibuka pada 30 Juni sampai 1 Juli. Jadi itu sekitar hari Sabtu, teman-teman ya. Yep, itu teman-teman.
Again, ini bukan info resmi dari prakerja, tapi inilah estimasi yang dihitung dari skema prakerja sebelumnya, teman-teman. Jadi, mungkin benar, mungkin juga tidak benar, teman-teman. Yang jelas, kita tunggu puasnya dari pihak prakerja, teman-teman. Dan kita persiapkan aja dari sekarang, teman-teman, karena emang kalau dilihat dari skemanya, saya yakin itu akan ada di gelombang 34, tapi nggak tahu apakah akan masuk ke semester 2, ataukah akan masuk lagi di semester 1, dan mungkin menjadi gelombang tambahan untuk akun-akun yang dinonaktifkan. Tapi teman-teman sampai sekarang pun masih diproses untuk teman-teman yang akunnya itu dinonaktifkan. Jadi masih banyak yang setiap hari itu ada yang info mereka berhasil akunnya kembali, jadi bisa masuk dashboard. Namun insentif masih dalam pengecekan dan itu akan perlu waktu sekitar mungkin 1-2 minggu. Itu akan dijadwalkan ulang untuk insentifnya, teman-teman. Jadi sepertinya mungkin memang kita nggak bisa tebak dengan pasti karena memang prakerja misterius, teman-teman. Pekerja sekarang susah diprediksi dan mereka kadang tidak beraturan untuk skemanya. Jadi buat saya, pesan saya teman-teman semua, kalian siap-siap aja. Kalian persiapkan data kalian. Buat yang belum punya account, buat sekarang juga dengan data yang benar, teman-teman ya. Kalau emang ada yang mau minta, Kak buatin dong lagi tips atau cara terbaru untuk prakerja, please komen di bawah. Kalau emang banyak yang minta, saya akan buatkan di next video, teman-teman. Karena emang sudah ada beberapa perbedaan yang berbeda dengan gelombang awal-awal kemarin. Jadi buat semua, itu sih update untuk prakerja. Mungkin emang tidak terlalu signifikan, tapi yang jelas, kalau kalian bertanya apakah ada gelombang 34, kemungkinan besar itu akan ada, teman-teman. Tapi kita nggak tahu apakah masuk semester 1 atau ke semester 2. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman, itu sih untuk info prakerja sore hari ini bukan Pak. Jadi juga buat teman yang belum beli pelatihan, kalian bisa banget ambil kelas di Skill Academy. Dan sekarang kelas Skill Academy itu punya pelatihan dengan harga Rp700.000. Jadi teman-teman itu bisa langsung beli kelas itu, bisa kalian beli, kalian kelarin, dan nanti kalian tinggal mengisi form penunjang karir untuk dapat reward uang Rp100.000 tanpa perlu beli kelas kedua, karena satu kelas ini sudah memenuhi syarat untuk dapat reward dari Skill Academy, teman-teman. Seperti itu. Jadi mau silakan cek video saya sebelumnya untuk hal pelatihan tersebut, dan juga untuk beberapa update prakerja dari CS, teman-teman. Seperti itu. Oke? Jadi sekian infonya, semoga bermanfaat. Jadi buat yang suka, silakan kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan buat yang belum follow Instagram saya, please kalian follow di @aaronagus dan juga TikTok saya di @ras2 untuk update dan juga bisa di Instagram untuk question seputar pekerja. Jadi thank you banget dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.